Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama melanjutkan pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ila hadratin jami' abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syahada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in ihsan yaumiddin wa ila hadrati sultanul auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila hadrati Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadili wa ila jami' syekhina mu'allifi kutubina ila hadrati Husain ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim ba'ala rahimahullah. Innallaha yudarajati fil jawid alaina barakati wa karwa asru anwari fid dunya wal akhirah wa ila hadrati jami' syekhina wa masyayikhikum wa ila hadrati man fadil qaryah syai'uli lailahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanir-rahim kamitin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrari fi darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Utawi maknane lafat utawa kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku anta'lama. Yen to ngerti sapa sira ngawruhi sapa sira wa ta'taqi dalan nekotake sapa sira tegese yakinake sapa sira. Wa tusaddiqa lan benerake sapa sira. Tasdik i'tiqad itu di dalam hati, nggih. Wa tu'mina termasuk iman niki wa tu'mina lan ngimanake sapa sira ana sayyidana ing setuhune Gusti kita wa nabiyana nabi kita Muhammad bin Abdillah, rupane Muhammad bin Abdillah. Jadi kita harus mengetahui, meyakini, membenarkan dan percaya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana jalur nasabnya Muhammad bin Abdillah ya, bin Abdul Muthalib kang dadi putrane Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manafin Al-Qurasyi. Jadi Muhammad bin Abdillah ibni Abdul Muthalib ibni Hasim bin Abdi Manaf Al-Qurasyi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurasyi kang bangsa Quraisy. Jadi kita meyakini, beriman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Abdullahi kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Ila jami'il khalqi maring sekabehane makhluk. Ulida kang dilahirake sapa Kanjeng Nabi Muhammad, dilahiraken bi Makkah ing dalem negara Mekah. Wa bu'isa lan diutus sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha ing dalem Mekah. Wa hajar lan hijrah sapa Kanjeng Nabi Muhammad ilal Madinati maring kutha utawa tanah Madinah. Wa dufina lan disareake sapa Kanjeng Nabi Muhammad disareaken fiha ing dalem Madinah. Wa annahu lan ing setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku shadiqun kang temen kang bener fi jami'i ma ing dalem sekabehane barang akhbara kang aweh werta sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan gawa ma. Jadi kita meyakini, beriman ketika setelah kita mengatakan atau mengucapkan syahadat yang pertama asyhadu alla ilaha illallah ya, yang kemarin sudah saya baca okay, dengan sifat-sifat Allah, banyak yang pakai syahadat mubalaghah okay. Kemudian syahadat yang kedua adalah kita meyakini ya, ini penting. Syahadat ini penting karena sekali lagi saya sampaikan dari kemarin, tidak semuanya orang itu punya keyakinan seperti inilah. Kita sebagai umat muslim, agama kita Islam, ketika kita sudah mengesahkan Allah syahadat asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua kita syahadat bahwa
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Jadi hamba Allah dan utusan Allah. Yang diutus Allah pada sekian makhluknya. Seluruh makhluknya ini. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan di Makkah. Insya Allah semuanya sudah tahu. Tapi ya tidak semuanya juga. Ada yang tidak kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita beragama Islam ya harus tahu ini, harus tahu. Ya, harus ya. Jangan sampai tidak. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, diutus Allah menjadi Rasul juga di kota Mekah, hijrahnya di Madinah. Nabi kita Muhammad wafat di Madinah, dimakamkan juga di Madinah. Seperti itu. Ya, jadi kita harus yakin ini. Meskipun kita itu tidak pernah jumpa dengan Rasulullah. Kita kan tidak pernah jumpa. Ya. Tapi mudah-mudahan saja ya. Kita ini dipertemukan Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Minimal kalau tidak bisa bertemu ya di dunia ini, mudah-mudahan di akhirat besok kita dipertemukan Allah dengan Nabi kita Muhammad dengan mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Itu ya. Meskipun banyak amalan untuk bisa berjumpa Nabi ya, banyak amalan untuk bisa bermimpi bertemu Nabi. Ya banyak ya. Tapi ya mudah-mudahan saja meskipun kita tidak bertemu Nabi, kita harus meyakini bahwa Rasulullah itu ada, Nabi kita Muhammad itu ada ya. Karena itu kemarin saya katakan bahwa kita beriman, kita percaya itu tidak harus berjumpa. Tidak harus berjumpa ya. Kita percaya kepada Allah tidak harus berjumpa Allah. Jadi dengan makhluknya Allah, dengan penciptaannya yang ada di dunia ini, Allah sudah memberikan tanda kekuasaannya bahwa semua ini yahtaju ila mujid. Jadi butuh yang mewujudkan. Tidak mungkin siapa yang bisa buat langit? Siapa? Siapa yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan? Siapa kalau tidak Allah? Apalagi manusia. Siapa yang membentuk wujudnya ini? Allah, ada sang penciptanya. Sepandai-pandai orang, sepandai-pandai orang, baik profesor atau siapa, tak mungkin bisa mewujudkan bentuk manusia seperti ini. Paling juga bikin boneka, kan gitu ya. Jadi sekali lagi kita itu mempunyai keyakinan, kepercayaan, iman itu tidak harus bertemu. Begitu juga Rasulullah Muhammad SAW, kita harus meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan kita meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar keberadaannya. Dan famin dzalika mongko iku setengah saking mengkunu-mengkunu ma akhbaro bihi. Adzabul qabri utawi siksa kubur. Ini yang diberitakan, yang diinfokan oleh Nabi, bahwa termasuk yang harus kita yakini adalah siksa kubur. Jadi tiang niku nang kuburan itu ya ono sing disiksa. Wanai muhulan kenikmatan kuburan. Jadi satu makam umpama nggih nanggone desa sampean iku ada pemakaman umum gitu ya. Meskipun wujud batu nisannya itu sama ya. Lobangnya dulu juga sama. Tapi orang yang bertempat di lobang makam itu tidak sama. Ya, sesuai amalnya masing-masing. Ada yang diberikan siksa, ada yang Allah berikan kenikmatan. Ya, jadi tidak semuanya orang yang di kuburan itu pasti disiksa juga tidak. Semuanya orang yang ada di kuburan itu dikasih kenikmatan semua juga tidak. Apalagi ada orang yang punya keyakinan bahwa orang yang sudah mati ya mati, dia itu diam di kuburan. Oh, tidak sama sekali. Kalau ada orang meyakini bahwa di kuburan itu tidak ada nikmat, tidak ada siksa, itu satu jawabannya. Karena dia belum pernah meninggal. Karena dia belum pernah wafat. Karena dia belum pernah dimakamkan, gitu ya. Karena itu ayo kita berusaha memperjuangkan diri kita masing-masing. Okay? Karena itu Nabi sampai
mengatakan, beliau bersabda, aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Jadi kita disuruh untuk memperbanyak mengingat sesuatu yang memutuskan dari kenikmatan dunia ini. Apa? Ya kematian itu. Ya. Karena itu kita kalau ingat, kalau kita besok akan dimakamkan, besok kita akan wafat, insya Allah hidup ini tidak akan sembrono, gitu ya. Jadi harus kita yakini bahwa ada siksa kubur, ada kenikmatan kubur, wasu'alul malakaini lan pitakoni malaikat loro mungkarin, rupane malaikat mungkar wa nakirin lan malaikat nakir. Jadi ada malaikat dua, namanya mungkar nakir, yang akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya ya biasanya dibaca Pak Mudin itu ya. Itu sudah diinfokan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man rabbuka ya, wa man nabiyuka, sudah disampaikan. Meskipun itu kita hafal betul, jawabannya kita hafal, besok ya belum tentu ya. Wal ba'su lan tangi saking kubur. Jadi ba'as itu besok ketika sudah setelah datang kiamat ya, kita akan diba'as, yaitu kita dibangkitkan dari kuburan kita semuanya. Ya Allah, kalau kita ingat urusan mati itu Masya Allah, semua akan kita tinggalkan. Karena itu hidup ini tak usah terlalu membanggakan diri kita dengan apa yang kita punya, dengan apa yang hari ini kita miliki, baik apapun jabatan atau ya titel, ya prestasi apa. Kayaknya kalau kita meninggal semuanya itu akan sirna, akan kita tinggalkan. Hanya amal kita masing-masing ya yang akan menemani kita. Karena itu saya mengajak diri saya sendiri juga, teman-teman yang ada di rumah ya, hidup ini sebuah perjuangan. Hidup ini adalah pertaruhan diri kita, karena kita ini sekarang ada di alam ketiga setelah alam arwah, alam rahim. Kemudian kita ini ada di alam dunia yang akan kita tuju besok, ada alam barzah dan seterusnya sampai di akhirat. Karena itu di alam yang ketiga ini, alam dunia, kita betul-betul mempertaruhkan diri kita ini untuk kebahagiaan, keberuntungan, atau justru kesengsaraan, kebinasaan besok kita di akhirat. Jadi sungguh sangat sebentar sekali kita di dunia ini, karena paling juga kita, umur kita ya tidak tahu kan ya. Umurnya Nabi kita Muhammad SAW, umurnya Nabi kita saja 63 ya. Kalau kita ya umatnya paling tidak ya segitu, antara segitu ya, 70, 80, tidak sampai 200 atau 300 tahun seperti umat-umat zaman dulu ya. Umurnya Nabi umurnya umat Nabi Muhammad itu sebentar ya. Tapi dengan sebentar Allah melipat gandakan beberapa pahalanya, yang kemudian umat-umat yang sudah lewat zaman dulu itu merasa iri dengan kita semuanya, umat Nabi kita Muhammad ya. Kita itu syukur alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kita harus meyakini ini semuanya. Harus yakin besok ada ba'as ya, ada ba'as, besok kita itu akan dibangkitkan dari kuburan kita, nggih. Sekali lagi kalau kita itu ingat, kalau kita itu dimakamkan besok, kita dikubur ya, semua meninggalkan kita. Orang-orang yang sudah kita cintai, keluarga juga meninggalkan kita semuanya. Harta benda yang kita tumpuk, yang kita cari, setiap hari kita usahakan, akhirnya kita tinggal. Insya Allah kalau ingat selalu kematian seperti itu, akhirnya kita itu menjadi semangat untuk menjalankan ibadah. Okay? Sebab apa? Sebab kematian ini, selalu mengingat kematian ini yang akan menggerakkan hati kita ya, untuk tidak terlalu bersenang-senang di dunia ini dengan kenikmatannya, tapi kita justru akan mengingat, mencari bekal kita besok,
di kuburan besok untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi saya sampaikan, hidup ini adalah sebuah perjuangan kebahagiaan kita sampai akhirat. Ya, kalau sampai kita tidak mampu memperjuangkan diri kita ya di dunia ini, kita hidup ya sesuka hati, sesuka apa yang kita lakukan, ingin maksiat ya maksiat dan yang lain-lainnya. Waduh ya, nanti kita sengsara. Jangan sampai ya. Saya doakan teman-teman mudah-mudahan bisa lebih semangat di rumah beribadah ya. Tadarus Al-Qur'annya jangan sampai lupa. Ya, mumpung Ramadan, zikirnya kepada Allah jangan sampai lupa, baca istighfar tadi saya sampaikan, jangan sampai tidak baca sholawat ya, baca tasbih dan semuanya lah. Wasu'alul malakaini munkar wa nakirin wal ba'su wal hasru, lan kumpul ono ing mahsyar. Hasyr itu kita besok digiring ya, digiring di tempat yang namanya mahsyar. Wal qiyamatulan kiamat, ini yang wajib kita imani. Wal hisabulan hisab, wasawabulan ganjaran, wal iqabulan siksa. Wal mizanulan timbangane amal, mizan timbangan, wan narulan neraka, wasiratulan wat, wal haudulan telogo, wasyafa'atulan syafaat, wal jannatulan swarga, wal khuludulan langgeng, warru'yatulan mirsani lillahi maring Allah Subhanahu wa taala fil jannati ing dalam swarga. Wa antuk mina lan yen to ngimanake sapa sira bi malaikatillahi klan pira-pira malaikate Allah, wa rasulihi lan pira-pira utusane Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah. Wabil qadari, boleh dibaca wabil qadri atau qadari. Ada dua bacaan, wabil qadar yang kelawan pesten. Khairihi, rupane bagusnya qadar, wa syarrihi lan olone qadar. Khair ini artinya ayat ta'ah, syar ayil maksiyah. Ya Allah, khairihi wa syarrihi ay huma iku minallahi ta'ala, saking Allah ta'ala. Wa annahu lan sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khatamun nabiyina, dadi pungkasane para nabi kabeh, wa sayyidu waladi Adam lan dadi gustine anak turun Nabi Adam ajma'ina ya sekabehane, halis sekabehane. Dadi ini hal-hal yang harus kita yakini ya, kita yakini ini kalau diterangkan satu-satu ya nanti saja kapan akan saya terangkan satu-satu nggih, karena keterangannya sangat panjang sekali. Mulai dari ba'as, hasyar, kiamat, hisab ya, yang penting kita meyakini bahwa besok ada hari kiamat, ada hisab. Hisab itu adalah amal kita dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena itu ada pahala, ada siksa, ada mizan, ada neraka, ada sirat ya yang akan kita lewati besok. Kalau kita mampu melewati sirat berarti kita akan berada di babil jannah. Kalau tidak, berarti kita jatuh ke neraka. Ya, haud ini adalah telaga yang ini juga besok yang diberikan oleh Allah ya kepada hambanya, terutama umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian syafaat, ya, kemudian surga, kemudian khulud, artinya kita besok lama di sana. Kemudian bahwa kita harus meyakini orang yang ahlul jannah akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian mengimani malaikat Allah, bahwa ada makhluk namanya malaikat, harus kita imani. Kemudian para rasul, kitab-kitabnya Allah juga harus kita imani. Kemudian qada qadar ini harus kita imani, baik ya yang berupa taat, kemaksiatan itu dari Allah, tapi ya dalam hadisnya disebutkan kalau kita menjalankan sebuah taat maka kembalikan kepada Allah, kalau menjalankan sebuah kemaksiatan akhlaknya jangan dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sebuah kemaksiatan itu kan ada ikhtiari dari diri kita ini ya, meskipun minallah tapi Allah tidak memerintahkan. Jadi hati ini disuruh memilih ya, akal kita disuruh memilih. Karena itu wujudna
diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga ketika ada orang menjalankan keburukan maka jangan salahkan Allah, karena dia yang telah berbuat, berarti besok dia akan siap untuk menanggung semua kesalahannya. Begitu ya, ibarat kalau dulu saya sering ngasih contoh, ada 2 air gelas gitu, yang satunya ini tidak ada racunnya, air putih, yang satunya saya kasih racun. Sudah tak kasih tahu. Kalau ternyata Anda milih, ya teman-teman milih yang tidak ada racunnya, berarti enak ya. Tapi kalau milih yang ada racunnya, hancur ya, binasa. Kalau hancur mati, jangan salahkan saya, karena saya sudah memberikan pilihan ya, sudah ngasih tahu artinya. Jadi setiap kemaksiatan itu nanti ada tanggung jawabnya ya. Karena apa? Karena di sana kita menjalankan ada di dalam hati kita itu memilih untuk berbuat maksiat itu. Karena itu sekali lagi, perbuatan yang baik sudah disampaikan Nabi, kemudian perbuatan yang jelek sudah disampaikan Nabi ya, yang maksiat sudah disampaikan. Kalau kamu nanti itu berbuat ibadah baik, kamu besok dapat pahala begini. Kalau kamu melakukan kejelekan, maka kamu nanti akan mendapatkan balasannya seperti ini. Sudah disebutkan semuanya ya. Karena itu sekali lagi, mudah-mudahan hidup ini dengan ngaji ini ilmu kita semakin bertambah ya. Mudah-mudahan amal kita semakin baik ya. Jangan sampai kita itu ilmunya bertambah ternyata kejelekannya juga bertambah ya. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan sebuah kemaksiatan, tahu-tahu di dalam hatinya meyakini bahwa itu bukan maksiat. Jangan sampai ya. Jadi tidak ada alasan kita menjalankan sebuah kemaksiatan karena ketidaktahuan. Karena di sekeliling kita, di sekitar kita banyak para kiai, para ulama yang telah memberikan pengertian materi tentang semua itu tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa aturan syariat agama Islam sudah menyebutkan memilah mana amal yang sholih ya, amal yang sholihah, kemudian amal-amal yang sayyiat, semuanya sudah diinformasikan. Karena itu sekali lagi, dengan berkahnya Ramadan ini mudah-mudahan kita selalu bertambah baik dengan bertambahnya ilmu ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf mungkin ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.